Xiaoyan dan Penatua Hao bertukar pandang ketika mereka berjalan keluar dari kamar Penatua Liu. Keduanya tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Penatua Hao, saya benar-benar harus berterima kasih kali ini. Xiaoyan berjalan sedikit lebih dekat dengan lembut berkata, pasti akan ada hadiah untukmu di masa depan. Penatua Hao tersenyum, ini hanyalah masalah kecil. Telinga kita akan menjadi lebih tenang sekarang. Penatua Hao melambaikan tangannya. Namun, dari ekspresi wajahnya, kata-kata Xiaoyan masih membuatnya cukup senang. Bagaimanapun, dia sudah memiliki niat berteman dengan Xiaoyan setelah menyaksikan keterampilan penyempurnaan yang terakhir. Dia sudah cukup senang bisa mendapatkan alkemis tingkat 5 untuk berutang budi padanya. Mereka berdua mengobrol dan tertawa ketika mereka berjalan keluar di daerah yang tenang. Mereka berdua berpisah di persimpangan jalan. Penatua Hao perlu kembali untuk menjaga gudang obat, dan Xiaoyan harus kembali ke gerbang Pan. Xiaoyan berdiri di jalan bercabang dan menatap punggung Penatua Hao yang telah menghilang. Dia menghela napas panjang dan sukacita di dalam hatinya tanpa sadar muncul di wajahnya. Sekarang dia telah sepenuhnya mempersiapkan semua hal yang dia butuhkan, yang tersisa hanya penyempurnaan. Namun, pil roh tanah adalah pil obat tingkat 6. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa memperbaiki beberapa pil. Sekarang, kita terdesak waktu. Tidak ada yang tahu kapan api hati jatuh itu akan meletus. Karena itu, yang terbaik adalah memperbaiki pil roh tanah ini sesegera mungkin. Suara Yalau juga terdengar pelan di hati Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat kepalanya sedikit. Dia mengamati daerah sepi di sekitarnya dan menganggukkan kepalanya tanpa meninggalkan bekas. Langkah kakinya berjalan menuju area di mana gerbang Pan berada ketika dia dengan lembut bertanya dalam hatinya. Dalam hal ini, kapan guru berniat untuk bertindak? Yang terbaik adalah kita melakukan selama beberapa hari ke depan. Yalau menyuarakan pemikirannya. Kamu harus beristirahat dulu selama 1 atau 2 hari. Setelah itu, kita perlu masuk jauh ke gunung sekali lagi. Beberapa fenomena yang tidak biasa terjadi di langit ketika memurnikan pil obat tingkat 6. Selain itu, pil roh tanah ini dapat dianggap sebagai yang teratas bahkan dalam pil obat tingkat 6. Karenanya, mungkin ada gelombang yang cukup hebat. Dengan demikian, kita pasti akan diketahui jika kita memperbaiki dalam alkemis dalam. Xiaoyan mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia diam-diam merenungi sejenak di dalam hatinya, sebelum dia secara bertahap mempercepat langkahnya. Beberapa saat kemudian, dia muncul di luar gerbang Pan. Mungkin karena saat ini malam hari, membuat orang-orang yang menunggu di tempat ini untuk menantang semuanya menghilang. Ini menyebabkan Xiaoyan menghindari masalah. Dia mengatur jubahnya secara terbuka masuk melalui pintu utama. Dalam gerbang Pan, saat ini menjual pil obat. Gerbang Pan mendominasi 70% dari pasar akademi. Membuat semakin banyak siswa ya senior juga ingin masuk gerbang Pan. Selain itu, jumlah alkemis di gerbang Pan meningkat dari 3 menjadi 6 saat ini, setelah mereka melewati periode seleksi yang ketat. Oleh karena itu, kecepatan di mana pil obat disuling juga meningkat cukup banyak. Saat ini, kekuatan gerbang Pan sudah menjadi paksi yang cukup memadai untuk menyaingi beberapa paksi tingkat atas di akademi. Selain itu, 2 orang kuat yang telah mencapai kekuatan bintang 3 Daoling akhirnya bergabung dengan gerbang Pan karena adanya daya tarik sistem hadiah dan hukuman yang telah ditetapkan Shun dan yang lainnya. Line up ini memiliki kualifikasi untuk benar-benar menjadi paksi tingkat di atas. Selain itu, di bawah dukungan keuangan yang kuat, seorang yang mampu menjadi anggota gerbang Pan telah memiliki modal untuk berbicara kepada orang-orang di sekitar mereka. Gerbang Pan saat ini berbeda dengan awan di langit dan lumpur di tanah. Jika dibandingkan dengan gerbang Pan yang terbentuk dari siswa baru setengah tahun yang lalu. Dengan mampu mengubah paksi yang biasa-biasa saja menjadi yang kuat dalam waktu setengah tahun, nama Xiaoyan juga menyebabkan dan menyebar di sekitar akademi dalam dengan cara yang semakin keras. Meskipun dia hanya peringkat 34 di peringkat kuat, reputasinya cukup untuk mengejar ketinggalan dengan para ahli top di 10 besar. Xiaoyan berjalan ke bawah setelah keluar dari kamar. Dia melihat sosok Hujia di aula dan merasakan ki yang jauh lebih kuat darinya. Xiaoyan mengerti
bahwa dia benar-benar mendapatkan manfaat dari ketidakberuntungannya terluka saat ini. Yang memungkinkan untuk mencapai tingkat bintang 9 Daudausi dengan bakat pelatihannya, dia mungkin tidak perlu banyak waktu untuk bisa menjadi Daoling. Pada saat itu, gerbang Pan akan memiliki Daoling tambahan. Oh tidak, seharusnya 2 lagi. Xiaoyan menduga bahwa yang terakhir mungkin masuk kelas Daoling lebih dari awal Hujia. Xiaoyan berjalan ke aula dan makan sarapan sembarangan. Dia singkat mengatakan kepada Xun-Er bahwa dia perlu sekali lagi masuk pegunungan yang dalam kali ini. Xun-Er agak terkejut ketika dia mendengar bahwa Xiaoyan akan kembali setelah baru-baru saja kembali selama beberapa hari. Namun, dia merasa sulit untuk mengatakan apapun untuk menghentikan Xiaoyan ketika dia melihat ekspresi seriusnya. Yang dia lakukan hanyalah mengangguk kepalanya dengan patuh. Xiaoyan berjalan ke aula dan makan sarapan sembarangan. Pergi, hati-hati, saya akan mengurus gerbang Pan. Xun-Er berkata dengan senyum lembut ketika dia melihat Xiaoyan berdiri dan bersiap untuk pergi setelah makan. Sinar matahari yang tajam membuat dia menyipit. Sesegera, dia tersenyum dan dengan bangga berjalan keluar. Xiaoyan berlari ke pintu keluar akademi dalam setelah meninggalkan gerbang Pan. Hanya setelah meninggalkan akademi dalam, dia mencari lokasi yang terpencil. Setelah itu, dia memanggil sayap awan ungu dan dengan cepat naik ke udara. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang cepat, terbang ke pegunungan yang dalam. Xiaoyan mengepakkan sayap awan ungu dan terbang selama hampir 1 jam setelah dia tahu bahwa dia sudah memasuki wilayah tengah menggunakan dia perlu melambat. Dia menghabiskan setengah jam untuk mencari puncak gunung terjal yang hanya beberapa meter lebarnya sebelum perlahan-lahan turun. Beberapa puncak gunung ini hampir sepenuhnya vertikal. Jika seseorang tidak meminta bantuan sayap Daoki, tidak mungkin untuk naik ke puncak tanpa dukungan Daoki yang kuat. Selain itu, ada beberapa puncak gunung yang bahkan lebih tinggi berdiri di sekitarnya. Secara kebetulan, mereka menutupi puncak gunung kecil ini di dalam pohon-pohon hijau yang subur. Sosok Yalo langsung melayang ketika Xiaoyan mendarat di puncak gunung kecil ini. Matanya mengamati sekeliling sebelum menganggukkan dengan kepuasan. Kamu tidak boleh terlalu jauh saat aku sedang memperbaiki pil roh tanah, dan kamu memperhatikan metode pemurnian saya dengan cermat. Xiaoyan pun buru-buru menganggukkan ketika mendengar ini. Itu memiliki manfaat yang luar biasa baginya. Jika seseorang beruntung, ia akan bertemu dengannya. Jika tidak, seseorang tidak akan mendapatkan kesempatan terlepas dari berapa banyak yang mereka inginkan. Tentu saja, kamu harus menjaga jarak dari fenomena yang tidak wajar ketika pil terbentuk. Kalau tidak, akan merepotkan jika Anda tidak sengaja terluka. Yalo duduk bersila di atas rumput sambil mengatakan. Xiaoyan mengangguk sekali lagi. Keluarkan ramuan obat. Ekspresi Yalo berangsur-angsur menjadi serius saat dia menghembuskan napas dalam-dalam dan menginstruksikan. Xiaoyan dengan cepat mengeluarkan beberapa bahan obat yang sangat langka dari cincin penyimpanan ketika dia mendengar instruksi Yalo. Dia menempatkan mereka dengan tertib di depannya. Dalam sekejap, aroma obat yang kaya menutupi puncak gunung kecil ini. Ketika seseorang menarik napas dalam-dalam, itu menyebabkan orang-orang merasa rileks dan bahagia. Tatapan Yalo perlahan-lahan menyapu beberapa bahan obat. Dia mengangguk sedikit sebelum melambaikan tangannya ke arah Xiaoyan. Cincin gelap hitam kuno di tangan segera lepas secara otomatis. Akhirnya, melayang di depan Yalo, seperti makhluk hidup. Munculnya kuali obat ini menyebabkan mulut Xiaoyan mengeluarkan air liur lebih banyak. Saat itu, dia telah melihat Yalo memanggilnya. Namun pada dasarnya, dia adalah seorang pemula saat itu. Bagaimanapun, dia akan dengan susah payah menyadari betapa berharganya kuali obat ini di dalam dunia alkemis. Setan hitam? Kapan saya bisa mendapatkan salah satu dari kuali obat ini yang berada di rank kuali surgawi? Nada suaranya dipenuhi keinginan saat dia berbicara. Kuali obat yang digunakan di masa lalu benar-benar tumpukan sampah jika dibandingkan dengan setan hitam ini.
Yalou memandang mata Xiaoyan yang bersinar itu dan menggelengkan kepalanya, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia berkata, kuali obat semacam ini yang di peringkat kuali surgawi memiliki beberapa spiritualitas. Selain itu, saya juga telah menerapkan jejak spiritual pada setan hitam ini. Saat ini, Anda tidak dapat menggunakannya. Saya akan dapat menghilangkan jejak spiritual begitu saya memiliki tubuh yang dapat menampung roh. Jika Anda dapat menggunakan secara baik, penyempurnaan akan segera dimulai. Anak kecil, jangan terganggu. Yalou tertawa. Wajahnya perlahan menjadi serius, tampak dengan jelas betapa seriusnya dia terhadap penyempurnaan ini. Melalui tindakannya memanggil setan hitam untuk memperbaiki pil obat. Cakar elang yang layu seperti tangan ilusi sedikit terulur. Segera sekelompok api putih tebal muncul entah dari mana. Suhu di sekitar menurun drastis saat nyala putih tebal muncul. Meskipun suhunya menurun, nyala api ini naik lebih intens. Kedua persepsi ini sangat berlawanan untuk menimbulkan tampak sangat aneh. Yalou melambaikan tangannya. Api putih tebal langsung menyerbu ke dalam kuali obat. Dalam sekejap, nyala api yang hebat mengamuk dari dalam kuali. Pada saat ini, penyempurnaan dari pil roh tanah tingkat 6 telah resmi dimulai.